Sepi ya hidup ini, atau mungkin bukan hidup, mungkin jiwa gua aja sih yang sepi. Jam setengah satu malam, ini ada kopi hitam gak pakai gula. Kata orang-orang sih pahit, ya memang pahit, cuma lebih pahit hidup sih. Oke, kita mulai. Ini di sini gue mau ngebahas santai aja sih sebenarnya, terkaitnya sedikit pengalaman yang di situ banyak gagal dan juga jatuh. Bukan jatuh bangun ya, karena belum bangun lagi kayaknya. Oke, oke, mulai aja di semester satu. Ini gue mulai itu dari SMA, mulai kelas 10. Semester satu gue ikut 2 ekskul. Habis itu gue juga pernah ngebikin menginisiasi kayak belajar bareng gitu, atau tutor sebaya lah. Jadi buat persiapan ulangan, waktu itu pelajaran matematika. Karena gue cukup bisa lah mengajar matematika, gue cobalah ajarin ke teman-teman. Waktu itu ngajarin sama teman-teman se-ekskul, sekelompok ilmiah remaja lah. Walaupun nggak semuanya ikut sih. Kurang dari 10 lah yang waktu itu ikut tutor atau belajar bareng gitu. Nah, habis itu gue juga pengen ikut OSN. Kayak dari waktu SMP, gue pengen OSN sih pas SMP. Cuma nggak kesempetan. Habis itu gue pengen nanti SMA mau OSN. Kelas 10 juga masih niatin pengen OSN gitu semester satu. Baru dibuka pendaftarannya. Akhirnya gue daftar waktu itu semester satu. Nah, lanjut semester 2. Di situ gue kan awalnya ikut 2 ekskul. Nah, habis itu gue karena merasa ini masih ada waktu luang, kurang sibuk. Akhirnya gue nambah lagi 1 ekskul, jadi 3 ekskul. Habis itu program kegiatan tadi maksudnya yang belajar bareng atau tutoring itu lumayan booming lah, lumayan apa ya, cukup terkenal di kalangan angkatan gua gitu. Awalnya kan yang ikut kurang dari 10, habis itu paling anggota-anggota ekskul kelompok ilmiah remaja gitu. Nah, sekarang gua mapelnya juga nambah, gua ngajar fisika, ngajar matematika juga. Itu sama, bukan teman-teman kira doang, tapi ada dari kelas kelas lain gitu, bukan dari selain kelas gua. Habis itu banyak juga orang yang sebelumnya belum gua kenal, tapi kayak tiba-tiba ikut gitu, kayak wah ternyata terkenal itu gitu. Bagi gua itu cukup terkenal bagi gua. Akhirnya nyampe bersesi-sesi waktu itu ngadainnya. Misalnya matematika itu bukan cuma kayak sekali tutor doang, tapi beberapa kali. Misalnya sesi satu buat komunitas apa, habis itu sesi 2 buat umum, misalnya terbuka buat semua siswa, kayak gitu. Nyampe beberapa sesi gue bikin itu. Lumayan ya, pengalaman yang cukup indah mungkin. Nah, selanjutnya gue ikut OSN juga waktu itu. Awalnya seleksi tingkat sekolah, awalnya 7 orang, gue masuk lolos jadi 5 orang. 5 orang terpilih perwakilan sekolah buat ke tingkat kota. Tapi di tingkat kota itu gagal. Nah, ini kegagalan pertama nih. Kegagalan OSN yang udah jadi impian dari SMP mungkin. Fokus gue soalnya terpecah waktu itu tuh. Aneh, gue ikut waktu itu masih 2 atau pas udah 3 ekskul ya. Gue aktif tuh di ekskul selalu dari semester 1 sampai semester 2 gue tetap aktif. Nah, habis itu lagi ulangan juga kalau nggak salah, ulangan tengah semester, jadi gue harus belajar buat ulangan juga sama belajar buat OSN juga, jadi fokusnya terpecah dan gue ngefokusin ketiga-tiganya gitu, jadi nggak fokus salah satu. Akhirnya ulangan nggak terlalu optimal, organisasi jalan lah tapi ala kadarnya. OSN pun
gagal gitu. Nah itu di semester 2. Nah habis itu masuk ke kelas 11 semester 1. Nah di kelas 11 semester 1 tuh kalau lanjutin yang belajar bareng atau tutoring itu gue udah nggak bikin. Gue bikin video doang sih. Kalau awalnya kan tutoringnya tuh langsung gitu, bisa offline atau lewat Google Meet atau Zoom. Kalau sekarang belajar bareng atau tutornya tuh nggak ada. Gue cuma bikin video panjang, habis itu upload aja di YouTube, sebarin linknya. Ini yang mau nonton silahkan gitu. Nah karena gue di situ udah mulai sibuk juga yang 3 ekskul. Kalau kelas 10 itu kan sebagai anggota doang ekskul-ekskul tuh. Kelas 11 udah mulai mau ngejabat gitu. Udah mulai ngejabat bahkan. Nah si ekskul ini awalnya kan gue mau, kan ada 3 ekskul. Yang 2 udah dari semester 1 kelas 10, yang satu baru. Nah salah satu dari yang 2 ini gue pengen tuh jadi ketua. Cuma gue ditarik jadi ketua ekskul lain. Misalkan gue tuh pengen ekskul B, tapi orang-orang tuh pada narik atau pada nyaranin mending ekskul A aja Jordan. Akhirnya gue eh, ya jadi ketua ekskul A karena mungkin kayak nggak ada orang lagi gitu. Ada sih sebenarnya, cuma kayak yang kelihatan aja di ketua itu kayaknya cuma gue. Akhirnya gue jadi ketua di ekskul A, padahal gue pengennya di ekskul B gitu. Nah di ekskul B juga gue apa ya, waktu itu mengkritisi pengurusnya. Nah habis itu gue mungkin ya agak kasar juga waktu itu, kayak mau ingin menyingkirkan pengurus yang atasnya gitu. Nah tapi ironinya ya apa ya, ya udah tetap berjalan. Ada konflik situ, habis itu konfliknya selesai. Nah habis itu nanti di kelas 11 semester 2, yang ironinya nih, awalnya gua ingin menyingkirkan orang gitu, ternyata malah gua yang tersingkirkan gitu. Nah adalah di semester 2. Nah habis itu yang ekskul ya udah jalan. Ekskul ada yang jadi ketua, gua ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi ketua bidang. Nah di ekskul yang baru gua juga jadi ketua bidang gitu. Nah lanjut di semester 2 kelas 11. Yang ekskul itu pertama, di ekskul pertama yang gua jadi ketua itu gua kacau lah pokoknya. Anggota-anggota gua pada nggak aktif, kurang inisiatif. Habis itu dari guanya fokusnya yang terpecah karena memang menjabat 3 ekskul, 3 organisasi gitu. Akhirnya gua mimpin juga nggak maksimal, anggota-anggotanya banyak yang pasif, jadi udah kacau. Proker juga ada yang nggak terlaksana, yang terlaksana pun tidak maksimal gitu. Ya gagal tuh di situ pertama sebagai ketua. Nah habis itu di yang kedua jadi sekretaris. Ya gimana ya, awalnya kan gue pengen jadi ketua. Jujur di situ awalnya pengen jadi ketua, cuma kan orang-orang pada narik, pada nyuruh ayo jadi ketua aja di ekskul A aja, jangan di ekskul B, kamu dibutuhin di ekskul A gitu. Ya udah akhirnya gua ke A kan kayak tadi. Nah di B ini akhirnya udah ada teman yang jadi ketua, gua jadi sekretaris. Padahal gua maunya kalau di B itu kayak benar-benar majuin gitu, kayak wah ayo gua semangat banget nih. Abis tuh kayak tadi kan apa, eh, jejak langkah atau apa ya, eh, pengalaman-pengalaman gue tuh dari yang kelas 10 semester 1, habis itu semester 2 kan ngadain belajar bareng, kan bisa dilanjutin tuh kalau di ekskul yang linear gitu. Cuma
kayak akhirnya malah terputus gitu, nggak jadi. Dan kayak tadi itu, ini ironinya di sini gitu, yang gua awalnya pengen menyingkirkan orang gitu kasarnya, malah gua yang tersingkirkan gitu, intinya begitulah. Nah habis itu di ekskul yang ketiga gua jadi ketua bidang. Ternyata sama anggota-anggotanya juga kurang partisipasi. Habis itu gua jalanin mah ya jalanin aja gitu, cuma kayak nggak terlalu aktif lah dari anggotanya. Jadi gua ngejalanin, ya udah ngejalanin kayak biasa, dan merasa kayak apa ya, perkembangannya juga kecil, bahkan mungkin nggak ada perkembangan gitu dalam gua menjadi ketua bidang itu. Nah akhirnya kan kayak kacau gitu di tiga-tiganya. Nah habis itu kalau di akademik, nah akademik di kelas 10 gua masih lumayan bagus lah. Nah tapi kelas 10 semester 2 mungkin menurun, kelas 11 juga menurun kayaknya. Nah gitu. Nah tadi OSN gagal, nggak jadi, di ekskul pada hancur semua organisasi, di akademik juga hancur, pokoknya nggak karuan lah. Nah jadi itu kegagalannya, gagal OSN. Habis itu di akademik berantakan, di organisasi juga awalnya gua ya ikut tiga, gua mikir wah bisa bagus di tiga-tiganya, taunya malah hancur di tiga-tiganya. Sebagai pemimpin juga gua gagal, ya gitulah. Nah setelah itu ada juga kegagalan yang lain, yaitu gagal apa ya, gagal mendapatkan teman. Mungkin teman ada sih, cuma nggak nggak banyak-banyak amat lah, dikit temannya. Kan kayak kalau dari tadi harusnya kelihatan gua gua tuh banyak bersinggungan, gua bersinggungan dengan banyak orang di tiga ekskul. Habis itu pernah booming juga kan, nyampe orang yang belum kenal tiba-tiba ikut di tutoring atau belajar bareng gua. Itu pokoknya jadi gua kenal banyak orang aja di sana, dari organisasi juga. Nah cuma salahnya gue tuh kayak nggak pernah, dan mungkin nggak niat, dan emang tidak mencoba gitu untuk mendapatkan teman. Ini teman dalam artian yang kayak benar-benar teman gitu. Nah arti teman deh, kalau menurut gue arti teman tuh apa ya, orang yang ada tapi bukan di saat senang doang. Ya di saat senang ada, di saat sulit pun ada gitu. Nah yang gitu dikit sih, kalau yang gue jadiin temen tuh dikit, yang jadi temen gue dikit. Nah karena emang ini mungkin kekurangan gue juga sih, kayak mungkin terlalu arogan, habis tuh terlalu merasa superior, nggak mau bergaul, kurang bergaul lah. Walaupun gue ikut naik, walaupun ikut banyak kegiatan juga, gue tuh mengikuti kegiatan yang sebatas formalitas. Jadi ikut yang formalnya aja. Misalkan di ekskul ada kumpul mingguan nih, ya udah gue mah ikut kumpul mingguannya aja gitu. Tapi nggak pernah tuh kayak kayaknya nggak pernah sih, nggak pernah kayak ayo kita nongkrong yuk, kita jalan-jalan yuk. Kalau misalkan main juga, misalkan olahraga, itu juga olahraga yang sebatas proker gitu. Ada proker misalkan dalam ekskul tuh, prokernya tuh olahraga bersama, ya udah gue tuh olahraga kalau ngikutin proker itu. Pokoknya ngikutin yang formal-formal aja, kayak tidak menjalin hubungan informal gitu. Makanya ya walaupun kenalan mah banyak, cuma temen tuh dikit gitu. Nah itu juga gagal gagal nyari temen. Iya. Nah setidaknya dari yang tadi itu ada beberapa pelajaran sih, walaupun ini nggak jelas ya, nggak jelas videonya maksudnya.
Nah, kalau pelajaran yang dari diri gue sendiri, dari kegagalan itu, pertama, banyakin temen kalau nggak mau sepi. Ya, jujur, kalau temennya cuma dikit atau bahkan merasa nggak ada temen tuh kayak sepi gitu. Ya, tapi kalau memang kalian nggak apa-apa kesepian, ya udah nggak apa-apa nggak ada temen juga. Tapi kalau misalkan nggak mau kesepian gitu, ingin merasa dipedulikan, ya carilah teman gitu, jangan terlalu menutup diri, jangan arogan, jangan terlalu merasa superior lah dibanding yang lain. Tuh, cari temen yang banyak, kayak pepatah, 1.000 teman itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Nah, kalau musuh gue kayaknya justru kebalikan gitu, temen dikit musuh banyak mungkin, tapi nggak tahu sih. Nah, habis itu jangan ngambil jangan berusaha eh, ingin menguasai semua bidang. Kayak gue tadi ngambil 3 ekskul, habis tuh kayak kelas 10 semester 2 ngambil 3 ekskul, ikut ASN juga, pengen nilai ulangan bagus juga. Itu kan kayak gue pengen bagus di semuanya gitu. Tapi kenyataannya malah kacau semuanya gitu, nggak ada yang bagus malahan. Nah, jadi jangan mau jago di banyak bidang, tapi nanti ujung-ujungnya malah gagal semua gitu, nggak ada yang jago satupun. Lebih baik kayak ngambil atau cari dulu minatnya kemana, habis itu fokusin di beberapa bidang gitu. Nah, habis itu misalnya kalau coba-coba, misalnya mau coba ini, mau coba itu, mau coba suatu kegiatan atau hobi, kalau coba-coba boleh, cuma jangan terlalu dalam gitu ya, jangan dilanjutin kalau emang udah kelihatan gak minat atau waktu lu nggak cukup gitu. Kalau gue salahnya misalnya ini 3 ekskul, bisa aja gue tuh misalnya minatnya ke salah satu doang dari 3 ekskul itu. Cuma gue salahnya malah gue lanjutin, gue mendalami, malah ikut ke pengurusan kan, tiga-tiganya ada yang jadi ketua, sekre, sama ketua bidang. Jadi jangan didalamin lah. Misalnya udah ngerasa, oh gue masuk ekskul ini tapi berjalan misalkan beberapa waktu nggak cocok, ya udah keluar. Nah, ini juga pelajaran selanjutnya, tapi bukan dari gue, tapi dari orang-orang yang gue lihat. Pelajarannya itu jangan, bukan jangan sih, tapi jadilah orang yang gentle. Jadi gentleman atau gentlewoman. Jadi misalkan nah kayak tadi, lu coba-coba ekskul, habis itu merasa nggak cocok. Nah, itu lu jangan kayak biarin, ya udah, telantarkan ekskulnya. Enggak, tapi misalnya lu nggak cocok, lu mau keluar, bilang gitu. Gue mau keluar, gue merasa nggak cocok, atau gue punya kegiatan lain, bla bla bla. Tuh bilang gitu ke orang-orang, ke temen lu gitu, atau ke kakak kelas. Baru lu jelas-jelas keluar gitu. Jangan lu malah telantarin, misalnya diajak buat ekskul susah, habis itu lu pengen keluar tapi nggak pernah konfirmasi keluar, kayak ngebebanin atau nyusahin orang lain lah gitu. Makanya itu juga salah satu yang menyusahkan gue dalam berorganisasi, anggota-anggota yang pasif. Nah, itu kalau apa ya, pelajaran dari orang-orang yang gue lihat gitu. Nah, habis itu, nah selanjutnya pelajarannya adalah biasakan diri untuk berani berkata tidak. Jadi misalkan, ikut ini ya, jangan langsung, oh iya ikut, ikut ini ya, oh iya 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 iya, ikut 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 ikut. Tapi harus berani bilang tidak gitu. Misalnya lo udah ikut, awalnya ikut satu satu komunitas misalkan, habis itu ada orang, habis itu lo pengen fokus gitu, udah tahu lo passion di komunitas itu, habis itu lo ngelihat komunitasnya bagus, ada orang lain nawarin, join komunitas ini dong, ya udah bilang aja tidak. Join kegiatan ini dong, tidak tidak tidak. Jadi fokus ke hal-hal yang emang lo percaya itu tuh bagus dan udah jadi passion lo gitu. Jangan terlalu
kayak gue lah ngambil semua bidang tapi malah hancur semuanya. Nah, terakhir terkait kepemimpinan, jangan jadi pemimpin yang arogan, jangan jadi pemimpin yang sombong gitu. Misalnya lu merasa udah paling jago juga, nah jangan bilang kalau gue paling jago, enggak, tapi rendah hati gitu, kayak ya udah dirangkul gitu misalkan anggota-anggota. Habis itu jangan menutup diri tadi, berbaur lah sama anggota, biar misalkan kalau lu ngejalanin kepemimpinan itu kepemimpinannya bisa lancar, soalnya serasih sama anggota gitu, harmoni organisasinya, kelompoknya atau komunitasnya, itu paling. Nah, habis itu kenapa gue nyeritain kegagalan, mungkin karena ini ya sekaligus jadi penutup. Orang itu, manusia itu tidak belajar dari kesuksesan, tapi manusia itu belajar dari kegagalan. Mungkin itu aja video kali ini. Makasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.